teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pencemaran air. Sebelumnya, perkenalan diri dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Ali Nurdin Hidayat, Dwi Afriani, Ika Ayu Wulandari, Rizky Fernando, dan Anissa Putri. Kali ini kami akan berbagi informasi pada kalian semua mengenai hal yang sering terjadi di sekitar kita, namun kita tidak tahu apa penyebab dan dampak dari kejadian tersebut, baik pada lingkungan maupun pada diri kita sendiri. Sekarang, kalian tahu nggak pencemaran lingkungan itu ada berapa macam? Pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Selanjutnya, pencemaran air. Air menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi. Air yang ada di bumi tidak pernah terdapat dalam keadaan murni bersih, tetapi selalu ada senyawa atau mineral lain yang terlarut di dalamnya. Seperti contoh, air yang diambil dari sumber air pegunungan dan air hujan. Keduanya dapat dianggap sebagai air yang bersih. Namun, senyawa atau mineral yang terdapat di dalamnya berlainan. Air hujan mengandung sulfat, asam klorida, amonia, karbon dioksida, nitrogen, karbon oksigen, dan debu. Air dari mata air mengandung natrium, magnesium, kalsium, besi, dan oksigen. Selain itu, air seringkali mengandung bakteri atau mikroorganisme lainnya, sehingga air tidak dapat langsung dikonsumsi manusia, tetapi harus diolah atau dimasak dulu agar bakteri dan mikroorganismenya mati. Sumber pencemaran air. 1. Limbah organik. Limbah organik dalam air dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen. Dalam kondisi berkurangnya oksigen tersebut, hanya spesies organisme tertentu saja yang dapat hidup. 2. Pencemaran bahan kimia organik. Bahan kimia organik seperti minyak, plastik, pestisida, larutan pembersih, deterjen, dan masih banyak lagi bahan organik terlarut yang digunakan oleh manusia dapat menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme lainnya. 3. Pencemaran bahan anorganik nutrisi tanaman. Beberapa peneliti melaporkan nitrit dapat mengakibatkan kanker pada lambung dan saluran pernapasan pada orang dewasa. Nitrat ternyata juga menjadi pupuk tanaman air. Bila hujan lebat, air akan membawa nitrat dari tanah masuk ke dalam aliran air sungai, waduk, danau, kemudian menuju lautan dalam kadar yang cukup tinggi. Akibatnya berpengaruh pada terjadinya pengaruh perubahan keseimbangan antara tanaman air dan hewan air, sehingga beberapa jenis tanaman akan musnah dan tanaman air akan menghambat laju arus air. 4. Pencemaran bahan kimia anorganik. Bahan kimia anorganik seperti asam, garam, dan bahan toksik logam dalam kadar yang tinggi dapat menyebabkan air tidak enak diminum. Dapat pula menyebabkan matinya kehidupan air. Juga dapat menurunkan produksi tanaman pangan dan merusak peralatan yang dilalui air tersebut karena bersifat korosif. 5. Timbulnya endapan, koloidal, dan bahan terlarut. Endapan dan koloidal dan bahan terlarut berasal dari bahan buangan industri yang terbentuk padatan. Bahan ini apabila tidak dapat larut maka akan mengendap di bagian dasar air dan larut sebagian akan menjadi koloid. 6. Kualifikasi mutu air. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas. Kelas 1 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum. Kelas 2, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana atau prasarana rekreasi air. Kelas 3, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar dan air payau. Kelas 4,
Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutur air yang sama dengan kegunaan tersebut. Penyakit yang penyebarannya melalui air. Beberapa bakteri, virus, protozoa, dan parasit sering mencemari air. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air disebut waterborne disease dan sering ditemukan pada penyakit tifus, kolera, dan disentri. Di samping kuman penyakit, bahan-bahan seperti limbah organik, bahan kimia anorganik, sedimen, dan substansi radioaktif juga dapat menyebabkan pencemaran air. Jadi, kita jangan sampai salah mengkonsumsi air yang mengandung bahan kimia. Sekian dari penjelasan presentasi kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga lingkungan kita. Pelestarian lingkungan hidup sangat bergantung dari ketersediaan informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Saya perwakilan dari kelompok 4, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You